Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai final project dari mata kuliah penambangan data tekstual yang berjudul Analisis Sentimen terhadap ulasan aplikasi toko kripto menggunakan support vector machine (SVM) dan neural network. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Puspadevi Anggotra dengan NIM 008, Putu Ayu Novia Ariyanti dengan NIM 011, Nilo Komang Indira Pramesti dengan NIM 064, Inenga Oke Darmayasa dengan NIM 070, saya sendiri, Yaujen Swang Dwi Putra Harta dengan NIM 078, dan Igusti Bagus Darmika Putra dengan NIM 094. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan lebih dulu. Adapun latar belakang dari penelitian kami ini di mana cryptocurrency itu merupakan hasil algoritma kriptografi yang berupa mata uang digital. Nah, cryptocurrency ini pertama yang dirilis adalah Bitcoin pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto yang merupakan nama samarannya. Untuk Indonesia sendiri itu sudah banyak peminat cryptocurrency sehingga berujung pada adanya berbagai platform untuk melakukan transaksinya. Nah, salah satu aplikasi yang cukup populer itu adalah toko kripto yang telah diunduh sebanyak lebih dari 1 juta kali di Play Store. Dengan banyaknya pengguna aplikasi toko kripto ini, sehingga menyebabkan adanya jumlah ulasan yang besar pada aplikasi tersebut. Ulasan-ulasan tersebut dapat kami gunakan untuk melakukan analisis sentimen, sehingga kami dapat mengetahui pendapat pengguna mengenai aplikasi tersebut. Jadi untuk melakukan penelitian tersebut, kami akan melakukan metode klasifikasi SVM dan juga neural network dengan membandingkan metode ekstraksi fitur melalui TF-IDF dan juga feature engineering. Dan data penelitian yang kami gunakan sudah pasti merupakan data ulasan aplikasi toko kripto yang diambil dari Google Play Store. Terkait dengan rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana performa model SVM dan neural network dengan ekstraksi fitur TF-IDF dalam analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi toko kripto? Yang kedua, bagaimana performa model SVM dan neural network dengan metode ekstraksi fitur feature engineering dalam analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi toko kripto? Yang ketiga, metode apa yang menghasilkan performa terbaik dalam analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi toko kripto? Terkait dengan tujuan dan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui performa model SVM dan neural network dengan ekstraksi fitur FIDF dalam analisis sentimen dan ulasan aplikasi toko kripto. Kedua, untuk mengetahui performa model SVM dan neural network dengan metode ekstraksi fitur feature engineering dalam analisis sentimen dan ulasan aplikasi toko kripto. Yang ketiga, untuk mengetahui metode yang menghasilkan performa terbaik dalam analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi toko kripto. Adapun manfaat yang akan didapatkan penulis diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisis sentimen menggunakan metode machine learning dengan tahapan yang sesuai. Jika bagi pembaca, diharapkan dapat memperoleh ilmu dari penelitian ini dan menjadikannya sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan bagi pengguna, diharapkan dapat memanfaatkan sistem yang dihasilkan untuk melakukan analisis sentimen terhadap berbagai aplikasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah analisis sentimen. Jadi analisis sentimen itu biasa dikenal dengan opinion mining. Itu adalah metode untuk memahami, mengekstrak, dan menganalisis data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen dari sebuah kalimat. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah teks yang dihasilkan oleh pengguna itu menyampaikan pendapat positif, negatif, atau netral. Selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi pengumpulan data atau istilahnya adalah scraping itu merupakan proses pengambilan data dari website atau dokumen lainnya secara otomatis. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut dengan web scraper. Web scraper itu bekerja dengan mengakses situs web secara otomatis dan mengekstrak informasi yang diinginkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, kami menggunakan perpustakaan yang bernama Google Play Scraper untuk melakukan pengumpulan data dari Google Play Store. Jadi Google Play Store ini adalah sebuah library Python
yang digunakan untuk mengekstrak data dari Google Play Store. Library ini memungkinkan pengembang atau peneliti untuk mengambil informasi tertentu tentang aplikasi yang terdaftar di Google Play, seperti detail aplikasinya, ulasan pengguna, peringkat, dan informasi lainnya. Kemudian selanjutnya ada preprocessing. Jadi dalam text mining, tahap preprocessing ini terdiri dari langkah-langkah yang akan mengubah data teks asli ke dalam struktur data yang membedakan fitur-fitur tekstual antar kategori teks. Tahap preprocessing ini sangat penting dalam melakukan analisis sentimen karena akan bertujuan untuk menghapus atau menghilangkan nilai yang hilang atau data kosong, data duplikat, dan format data yang salah. Tahapan preprocessing yang pertama itu data cleaning. Proses ini akan menghilangkan karakter dan simbol khusus selain huruf dari kumpulan data. Kedua, case folding, yaitu untuk melakukan pengubahan data apapun dalam teks atau opini dalam dataset menjadi karakter huruf kecil. Dan ketiga, ada stemming, yaitu proses untuk mengubah kata dalam dataset menjadi bentuk kata dasarnya. Keempat adalah stop word removal, yaitu melakukan penghapusan kata-kata dalam teks yang memiliki makna minim seperti kata penghubung, kata ganti, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah tokenization, yang merupakan proses pemisahan kata-kata pada dataset berdasarkan aplikasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi terkait tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian, yaitu ada TF-IDF, yang merupakan salah satu metode ekstraksi fitur atau pembobotan kata pada data tekstual, di mana metode ini menghitung bobot berdasarkan seberapa seringnya kata muncul pada suatu dokumen, sekaligus juga untuk mengeliminasi kata yang sangat umum atau kata yang banyak muncul dalam korpus. Adapun rumus TF-IDF adalah sebagai berikut, di mana persamaan pertama yaitu digunakan untuk menghitung term frekuensi dengan cara menghitungnya yaitu banyak kemunculan suatu kata dalam suatu dokumen dibagi dengan total kata dalam dokumen tersebut. Untuk persamaan kedua yaitu IDF dihitung untuk mengetahui nilai dari inverse dokumen frekuensi dengan mencari log dari total jumlah dokumen yang terdapat dalam dataset dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Sedangkan untuk mengetahui nilai TF-IDF akhir itu dilakukan perkalian antara nilai TF dan nilai IDF. Selanjutnya ada fitur engineering, di mana ini juga merupakan salah satu metode ekstraksi fitur selain TF-IDF, di mana fitur engineering ini dapat membantu membuat data menjadi lebih baik dan dapat membantu model memahami data dengan baik dan dapat memberikan hasil yang masuk akal. Adapun beberapa ciri umum yang dapat diekstrak dari sebuah kalimat dalam suatu fitur engineering adalah jumlah kata kapital, jumlah tanda baca, jumlah kata unik, jumlah stop word, dan rata-rata panjang kalimat atau ciri lainnya. Selanjutnya ada support vector mesin atau biasa disingkat dengan SVM, merupakan salah satu metode pembelajaran mesin atau metode machine learning yang biasanya digunakan dalam menganalisis data dan mengenali pola. Adapun tujuan dari SVM dalam penelitian ini adalah untuk memberikan nilai dari banyaknya kemunculan sebuah kata dan tentunya dapat mengklasifikasikan suatu kalimat ke dalam label positif atau negatif. Secara sederhana, konsep SVM sendiri itu digambarkan sebagai usaha untuk mencari hyperplane terbaik yang berfungsi untuk pemisahan antara dua buah kelas, seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya ada neural network, di mana neural network ini adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan dengan meniru cara kerja dari otak manusia, di mana pada model neural network terdapat sejumlah unit prosesor yang saling berhubungan yang disebut sebagai neuron, di mana masing-masing neuron ini terhubung dengan suatu bobot atau weight. Adapun seperti pada gambar di bawah, neural network secara
Sederhana biasanya digambarkan dalam 3 layer, di mana ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Di mana input layer itu merupakan lapisan awal dari jaringan neural network yang berisi data yang sudah di pre-processing dan siap untuk dimasukkan ke dalam neural network. Kemudian untuk hidden layer sendiri itu merupakan lapisan tersembunyi yang berada di antara input dan output layer yang biasanya terdiri dari banyak lapisan yang berguna untuk memberikan kompleksitas dalam kemampuan pembelajaran model. Dan yang terakhir itu ada output layer yang merupakan layer terakhir yang akan menentukan output atau keluaran dari model. Menurut penelitian dengan judul Neural Network dan implementasinya dalam data mining oleh Rudolf Rudi Hermanto, dijelaskan bahwa algoritma neural network ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya akurasi yang tinggi, fleksibel dengan data yang noise, mudah dikelola dan dinamis, menggunakan pola yang paralel, serta independensi dari asumsi prior. Selanjutnya ada K-fold cross-validation, di mana K-fold cross-validation ini merupakan salah satu teknik validasi model yang digunakan biasanya khusus dalam model klasifikasi, di mana teknik K-fold ini menggunakan pembagian sebuah data menjadi beberapa bagian-bagian data yang kita sebut sebagai fold. Lalu nanti akan dilakukan iterasi atau pengulangan untuk menguji model yang telah dibuat pada setiap bagian-bagian data tersebut dan kemudian melatih model pada bagian data lainnya. Adapun tujuan penggunaan K-fold cross-validation adalah agar mampu mengurangi overfitting dan juga memberikan estimasi yang lebih akurat pada model machine learning yang akan dibangun. Selanjutnya ada confusion matrix. Ini merupakan salah satu matriks evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari model machine learning. Di mana dalam masalah klasifikasi biner atau klasifikasi dua kelas, confusion matrix ini membagi hasil sampel data ujinya ke dalam 4 kategori berdasarkan label yang sebenarnya atau true label, dan label yang diprediksi atau predict label seperti pada gambar di bawah, di mana 4 kategori tersebut terdiri dari TP atau true positif, di mana saat sampel data uji bernilai positif dan model memprediksi dengan benar bahwa data uji tersebut merupakan positif. Selanjutnya untuk FP atau false positif itu merupakan saat sampel data bernilai negatif, namun model memprediksi dengan salah bahwa sampel tersebut bernilai positif. Kemudian ada FN atau false negatif, itu terjadi di mana saat sampel data bernilai positif, namun model memprediksi dengan salah bahwa sampel tersebut bernilai negatif. Selanjutnya yang terakhir ada TN atau true negatif. Itu terjadi saat sampel data bernilai negatif dan model memprediksi dengan benar bahwa sampel tersebut bernilai negatif. Berdasarkan dari keempat kategori tersebut, evaluasi atau nilai evaluasi model machine learning dapat direpresentasikan sebagai berikut. Yang pertama ada akurasi, yang merupakan persentase sampel yang diklasifikasikan dengan benar, di mana akurasi dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada presisi atau positive predictive value, yang merupakan persentase sampel yang diklasifikasikan positif yang sebenarnya memang berlabel positif. Kemudian untuk recall, itu adalah persentase sampel positif yang benar-benar berhasil diidentifikasi. Dan yang terakhir ada F1 score, yang merupakan rata-rata harmonik dari presisi dan juga recall. Yang terakhir ada black box testing, di mana black box testing atau disebut juga
behavioral testing itu merupakan pengujian yang dilakukan dalam mengamati hasil dan output dari suatu perangkat lunak, di mana estimasi banyak data uji dapat dihitung melalui banyak field data entry yang akan diuji. Aturan entry yang harus dipenuhi serta kasus batas atas dan batas bawah yang memenuhi. Adapun pengujian dari black box testing ini untuk menemukan fungsi yang tidak benar, kesalahan antarmuka, kesalahan pada struktur data, kesalahan performansi, kesalahan inisialisasi, dan terminasi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira dengan NIM 064. Pertama, tahapan penelitiannya dimulai dari tahap pengumpulan data. Jadi di sini pengumpulan data itu kami menggunakan ulasan aplikasi toko kripto dari Google Play Store. Data ini kami peroleh melalui teknik scraping dengan menggunakan library Python yang bernama Google Play Scraper. Data yang kami ambil sebanyak 5.000 data, dan masing-masing rating itu memiliki 1.000 ulasan. Dan setiap data itu terdiri dari 4 kolom, yaitu review ID, username, content, dan score. Di sini ada contoh datanya, bisa dilihat sendiri. Ada kolom review ID, username, content, dan score. Tapi yang kami gunakan di sini hanyalah kolom konten dan skornya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Di sini kami menentukan ada 6 kebutuhan fungsional yang harus dimiliki sistem. Yang pertama yaitu pengunggahan teks input. Jadi sistem harus memungkinkan pengguna untuk bisa mengunggah teks atau dokumen yang akan dianalisis. Yang kedua yaitu klasifikasi sentimen. Jadi sistem harus bisa mengklasifikasikan sentimen berupa sentimen positif atau negatif. Yang ketiga, visualisasi hasil. Sistem itu harus bisa memberikan hasil berupa visualisasi seperti grafik atau laporan yang memperlihatkan distribusi sentimen. Yang keempat, manajemen pengguna. Jadi sistem harus bisa memiliki mekanisme manajemen pengguna untuk kebutuhan autentikasi dan otorisasi pengguna. Yang kelima, ada pengambilan hasil analisis. Jadi sistem harus bisa memungkinkan pengguna untuk mengakses hasil analisis, misalnya dengan mengekspor data. Dan yang terakhir ada evaluasi performa. Jadi sistem harus bisa menyertakan evaluasi performa yang digunakan untuk melihat keberhasilan analisis sentimen, seperti akurasi, recall, atau metrik lainnya. Selain kebutuhan fungsional, kami juga menentukan beberapa kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu dari kinerjanya. Jadi sistem harus memberikan hasil analisis sentimen dalam waktu yang wajar, misalnya dalam hitungan detik. Dan yang kedua, kecepatan respon antarmuka pengguna atau UI harus merespon dengan cepat dan memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Yang ketiga, kebutuhan keandalan. Jadi sistem itu harus dapat diandalkan oleh pengguna dalam menghasilkan analisis sentimen. Selanjutnya di sini ada flowchart untuk sistem secara umumnya. Pertama, saat dimulai itu pengguna dapat menginput dokumen, kemudian dokumen yang diinput itu melalui tahap pre-processing, dan setelah di pre-processing, data akan diekstraksi fiturnya. Di sini kami bereksperimen dengan dua teknik, yaitu TF-IDF dan fitur engineering. Selanjutnya, setelah fiturnya didapatkan, maka barulah data tersebut bisa diklasifikasi sentimennya. Di sini untuk klasifikasi sentimen, kita akan bereksperimen dengan dua model, yaitu SVM dan neural network. Kemudian dari eksperimen ekstraksi fitur dan klasifikasi sentimen ini, kami akan mencari metode terbaik yang kemudian akan dideploy di sistemnya. Selanjutnya, setelah melalui tahap klasifikasi, hasil analisis sentimen itu didapatkan. Selanjutnya, di sini ada activity diagram, di mana pertama user akan menginput dokumen, kemudian hasil input ini akan diterima oleh website dan akan melalui tahap pre-processing. Kemudian hasil dari pre-processing dokumen ini akan diterima oleh model untuk kemudian dilakukan analisis sentimen. Dan hasil dari analisis sentimen ini akan diterima oleh website dan juga disampaikan ke user. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Jadi di sini user akan
bisa melakukan input dokumen, di mana input dokumen ini user akan melakukan login terlebih dahulu, kemudian setelah input dokumen, user juga bisa melihat hasil analisis sentimennya. Selanjutnya di sini ada kelas diagram yang menggambarkan skema kelas dalam sistem, di mana di sini pertama ada user. User memiliki atribut yaitu username dan password yang memiliki tipe data string. Kemudian di sini ada juga metode atau fungsi authenticate untuk kebutuhan login, di mana authenticate ini akan mengambil input username dan password, kemudian mengembalikan tipe data boolean true or false. Ini untuk menentukan apakah username dan password yang dimasukkan itu sudah benar atau tidak. Selanjutnya, di sini user bisa melakukan upload dokumen, di mana dokumen ini memiliki konten yang berupa string, kemudian ada fungsi juga upload dan upload file. Di mana upload ini untuk mengupload teks yang berupa string, dan upload file ini untuk mengupload file CSV. Kemudian dokumen ini juga dianalisis oleh model sentimen analisisnya, di mana di sini terdapat fungsi analyze, yaitu untuk menganalisis teksnya. Kemudian ada juga classify aspect sentiment, disinilah untuk mengembalikan sentimennya. Kemudian ada juga evaluate performance, di sini untuk mencari tahu metrik performa dari model, yaitu seperti akurasi, recall, precision, dan lain-lain. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan mengenai desain sistem, yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah representasi grafis yang menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam suatu kelas. Diagram ini memberikan representasi visual dari urutan pesan atau pemanggilan metode antar objek selama eksekusi suatu use case atau skenario tertentu. Berikut merupakan gambar dari sequence diagram dari sistem kami. Selanjutnya ada desain UI UX dari website yang kami bangun. Berikut merupakan halaman login, yang merupakan halaman pertama yang ditemukan oleh pengguna ketika masuk ke dalam website. Di halaman login ini kita dapat memasukkan alamat email dan juga password. Apabila kita belum melakukan login atau daftar akun, kita dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan username, email, dan password. Selanjutnya merupakan tampilan utama dari website, yaitu di sini terdapat nama aplikasi dan juga about dari aplikasi yang kami bangun. Lalu untuk melakukan analisis sentimen, kita dapat menekan tombol coba sekarang. Setelah kita menekan tombol coba sekarang, kita dapat melakukan input teks ataupun upload file. Upload file di sini dapat menggunakan file dengan format CSV. Lalu kita bisa ketik teks yang ingin dianalisis, dan setelah kita memberikan teks yang ingin kita analisis, di sini hasilnya akan ditampilkan, apakah itu berupa sentimen positif ataupun negatif. Apabila kita ingin mencoba lagi, kita dapat menekan tombol coba lagi. Berikut merupakan hasil dari analisis sentimen yang kami lakukan. Di sini dapat dilihat berapa banyak sentimen positif dan sentimen negatifnya. Kemudian kita juga dapat memeriksa riwayat analisis. Di sini kita dapat lihat ada tanggal, jam, data, dan hasil analisisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap perancangan eksperimen. Yang pertama merupakan eksperimen dengan model klasifikasi. Model klasifikasi pertama yang digunakan eksperimen adalah SVM. Pada SVM ini akan dilakukan eksperimen dengan mencoba berbagai parameter SVM seperti menggunakan kernel linear atau kernel non-linear seperti kernel polinomial dan kernel radial basis function RBF. Kemudian kita juga mengubah parameter C dan parameter gamma.
Eksperimen model klasifikasi selanjutnya adalah dengan menggunakan model neural network. Pada eksperimen ini akan diuji berbagai macam hyperparameter, mulai dari learning rate, jumlah epoch, dan besarnya batch size. Selain hyperparameter, akan dilakukan juga eksperimen dengan mencoba kombinasi jumlah lapisan dan jumlah node pada masing-masing lapisan yang berbeda-beda untuk mendapatkan arsitektur neural network yang paling baik untuk analisis sentimen pada kasus yang kami angkat. Selain itu, juga akan dilakukan teknik-teknik pencegahan overfitting apabila diperlukan, seperti dengan menambahkan lapisan dropout ataupun regulasi L1 atau L2. Berikut merupakan eksperimen dengan teknik ekstraksi fitur. Dalam eksperimen teknik ekstraksi fitur yang pertama adalah dengan menggunakan teknik TF-IDF. Nantinya setelah dataset yang dimiliki sudah dilakukan pre-processing, maka data tersebut akan diekstrak fiturnya menggunakan TF-IDF. Dalam melakukan TF-IDF ini, kami akan mengubah parameter jumlah kata kunci yang digunakan sehingga akan ditemukan jumlah kata kunci untuk TF-IDF yang optimal pada kasus yang kami selesaikan. Teknik klasifikasi fitur yang kedua yang kami coba adalah dengan membuat fitur-fitur baru atau fitur engineering. Akan ada banyak fitur baru yang dibuat seperti jumlah kata, jumlah kalimat, jumlah huruf, densitas huruf, urutan part of speech atau POS tag, jumlah kata berkonotasi negatif, jumlah kata berkonotasi positif, n-gram seperti bigrams atau trigrams, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengenai evaluasi sistem. Yang pertama adalah evaluasi model. Untuk mengukur performa mesin klasifikasi dapat dilakukan dengan mengevaluasinya pada data testing yang dimiliki. Data testing ini adalah data yang sama sekali belum pernah dilihat oleh model karena data testing ini tidak digunakan dalam proses training model. Hal ini akan membuat evaluasi yang minim bias karena data yang digunakan adalah data baru. Metrik yang digunakan untuk mengukur evaluasi model ini adalah rata-rata akurasi dari hasil K-cross fault validation. Selanjutnya adalah evaluasi sistem aplikasi. Dalam tahap evaluasi website, kami menggunakan metode black box testing. Dalam metode ini, pengujian dilakukan dari perspektif eksternal, di mana pengujian dilakukan berdasarkan spesifikasi fungsional atau persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rancangan skenario testing yang akan dilakukan dalam black box testing ini adalah sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Nah, jadi dari implementasi kami melakukan dua teknik ekstraksi fitur. Yang pertama adalah feature engineering dan juga melakukan TF-IDF. Nah, sedangkan implementasi yang kami lakukan yang selanjutnya adalah mengeksperimen pada model. Kami menggunakan model neural network dan juga support vector machine. Nah, dari feature engineering kami berhasil melakukan feature engineering dengan membentuk 16 fitur baru seperti yang dapat dilihat pada tabel. Fitur yang pertama itu adalah jumlah katanya, lalu fitur yang kedua jumlah huruf, fitur yang ketiga jumlah kalimat, fitur yang keempat adalah jumlah kata benda. Yang jumlah kata benda ini bisa didapat dengan pertama mencari part of speech tag dari masing-masing kata dalam satu baris data, lalu dihitung kata dengan post tag noun. Lalu selanjutnya adalah jumlah kata kerja dengan sama seperti sebelumnya, menghitung jumlah yang parts of speech tagnya adalah verb. Lalu jumlah kata sifat, post tagnya adjektif. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan jumlah kata benda dibanding seluruh huruf di dalam data. Lalu yang ke-8 ada perbandingan jumlah kata sifat dibandingkan dengan keseluruhan kata. Lalu ada perbandingan jumlah kata kerja dibandingkan keseluruhan kata. Lalu perbandingan jumlah kata benda dibandingkan keseluruhan kata. Dan perbandingan jumlah kata sifat dibandingkan keseluruhan huruf. Lalu jumlah kata kerja dibanding keseluruhan huruf. Dan yang ke-13 adalah rata-rata panjang kata. Lalu yang ke-14 adalah jumlah kata-kata unik. Yang ke-15 adalah persentase atau perbandingan jumlah kata unik dibandingkan jumlah seluruh kata. Lalu yang terakhir adalah jumlah karakter. Nah, didapatkan bahwa ini merupakan hasil dari implementasi feature engineering tersebut.
Nah, yang selanjutnya adalah teknik ekstraksi fitur yang kedua yang kami gunakan, yaitu TF-IDF. Nah, di TF-IDF ini adalah menghitung frekuensi kemunculan satu kata dan memberi suatu bobot atau suatu bobot IDF berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul di dalam dokumen-dokumen lain. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar, ini merupakan contoh melakukan TF-IDF pada satu data testing yang kami gunakan yang berisikan 1000 baris data dengan jumlah vocabulary. Di sini kami menggunakan library TF-IDF dari sklearn. Nah, di sana ada parameter untuk menggunakan vocabulary, yaitu vocabulary yang berisi kata-kata yang digunakan pada proses training data. Nah, di sini kami menggunakan vocabulary-nya itu adalah base vocabulary yang kami dapat dari hasil training pada model neural network. Nah, di sana pada model neural network ini jumlah vocabulary-nya itu terdiri dari 2500 kata, sehingga saat dilakukan TF-IDF dengan library ini jumlah datasetnya berubah menjadi 1000 baris. Jumlah barisnya tetap, tapi jumlah kolomnya berubah menjadi 2500 kolom, yaitu sesuai dengan jumlah kata di dalam vocabulary yang digunakan. Vocabulary-nya ini nanti akan didapatkan dari hasil hyperparameter tuning saat proses training model masing-masing. Nah, selanjutnya adalah model yang kami gunakan. Nah, model yang kami gunakan itu ada dua, yaitu model neural network dan juga SVM. Nah, dari model neural network ini dan juga SVM, kami akan melakukan hyperparameter tuning dan juga k-fold cross validation. Nah, pada model neural network, hyperparameter yang kami tune yaitu ada learning rate, jumlah node di dalam satu layer di dalam hidden layer, lalu jumlah layer pada hidden layer, jumlah epoch, dan juga satu hyperparameter tambahan untuk model neural network dengan teknik ekstraksi fitur TF-IDF, yaitu jumlah max feature. Yang jumlah max feature ini adalah jumlah maksimum kata di dalam satu vocabulary. Nah, nilai K pada k-fold cross validation yang kami gunakan adalah 10. Selanjutnya, implementasi pada support vector machine. Nah, di SVM ini kami juga melakukan hyperparameter tuning, yaitu untuk melakukan tuning hyperparameter seperti jenis kernelnya, linear atau non-linear seperti polinomial atau RBF, lalu mengubah parameter C dan juga mengubah parameter gamma. Nah, ini merupakan tampilan dari hyperparameter yang kami tuning. Pada yang sebelah kiri itu adalah hyperparameter yang kami tuning untuk model neural network. Ada learning rate dengan nilai 0,001, nggak ada learning rate yang lain. Sedangkan number node list yaitu ada 32 atau 64. Lalu number layer list ada satu layer atau dua layer di dalam hidden layernya. Lalu epoch list ada 50, 100 atau 200, dan max feature list untuk model neural network dengan TF-IDF ada 100, 200, 1000 atau 2500. Dari sini juga saya lupa menyampaikan tadi di bagian neural network di layer pada hidden layernya kami menggunakan fully connected layer atau dense layer. Jadi nanti di satu layer hidden layer itu akan merupakan tadi dari layer dense yang jumlah node-nya itu adalah yang berdasarkan hyperparameternya ini, dan jumlah layernya adalah juga hasil hyperparameter, apakah satu layer di dalam hidden layer atau dua. Sedangkan untuk hyperparameter di SVM yang pertama ada parameter C-nya apakah 0,1, 1 atau 10, sedangkan kernelnya ada linear, RBF, polinomial atau sigmoid, dan nilai gamanya ada 1, 0,1 atau 0,01. Dan ini merupakan proses pelatihan neural network dengan TF-IDF. Dapat dilihat bagian paling atas, testing hyperparameter dengan learning rate 0,01, number node-nya ada 32, number of layer-nya ada 2, epoch 50, max feature-nya ada 1000. Dan dilihat juga kami melakukan k-fold cross validation dengan mengambil akurasi pada masing-masing fold-nya, lalu melakukan rata-rata akurasi pada satu kali iterasi. Dan yang nantinya akan model yang dipilih itu adalah yang memiliki rata-rata akurasi validation yang paling tinggi di dalam satu iterasi. Dan iterasinya ini dilakukan untuk semua komponen hyperparameternya, sehingga nanti akan didapat model yang terbaik dengan parameter terbaik.
Lalu ini merupakan screenshot saat proses pelatihan SVM. Dapat dilihat hyperparameternya sudah dituning, yang nantinya juga akan dicari yang memiliki akurasi paling tinggi. Baik, perkenalkan saya Gusti Bagus Tanika Putra dengan NIM 094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen tuning hyperparameter dan keyword validation. Nah, secara keseluruhan dalam eksperimen yang kami lakukan terdapat 48 macam model neural network yang dibentuk dan diuji. Pada model SVM ada sebanyak 36 model yang dibentuk. Selain itu dilakukan juga keyword cross validation dengan jumlah K sama dengan 10. Nah, untuk hasil hyperparameter terbaik saat melatih model neural network TF-IDF yaitu dengan akurasi 0,791. Untuk learning rate-nya 0,001, node 16, layer 1, epoch 100, dan max fitur 2500. Nah, untuk hyperparameter terbaik saat melatih model SVM yaitu base parameternya C sama dengan 1, gamma dengan 1, dan menggunakan kernel RBF. Kemudian untuk evaluasi model, untuk mengukur performa mesin kualifikasi dapat dilakukan dengan mengevaluasi pada data testing yang dimiliki. Nah, data testing ini adalah data yang sama sekali belum pernah dilihat oleh model, karena data testing ini tidak digunakan dalam proses training model. Nah, data testing didapatkan melalui scraping data lagi, yaitu sebanyak 1000 data. Nah, metrik yang digunakan untuk evaluasi model yaitu akurasi. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, hasil perbandingan evaluasi data testing model SVM dengan teknik ekstraksi fitur dengan TF-IDF memberikan performa yang paling terbaik yaitu 90,8%. Kemudian ini merupakan analisis hasil dari model neural network dengan TF-IDF yaitu sebesar akurasinya 87%, kemudian SVM dengan TF-IDF sebesar 90,8%. Selanjutnya ada feature engineering dengan neural network itu 0,71. Selanjutnya feature engineering dengan SVF dengan akurasi 69,6. Kemudian untuk evaluasi sistem yang kami lakukan yaitu menggunakan black box testing dengan menggunakan beberapa skenario testing, yaitu yang pertama, pengguna mencoba mendaftar masuk atau melakukan tindakan yang memerlukan autentikasi dan otorisasi. Nah, testingnya pastikan sistem dapat mengelola pengguna dengan benar, termasuk autentikasi dan otorisasi. Yang kedua yaitu skenario, pengguna mencoba mengunggah teks atau dokumen. Testingnya pastikan pengguna dapat dengan sukses mengunggah teks dan dokumen yang akan dianalisis. Yang ketiga yaitu pengguna memasukkan teks yang ingin dicari sentimennya. Testingnya yaitu pastikan sistem mampu mengklasifikasi sentimen seperti positif atau negatif. Yang keempat yaitu pengguna meminta hasil analisis sentimen, dan testingnya itu periksa apakah sistem menghasilkan visualisasi yang tepat seperti grafik memperlihatkan distribusi sentimen. Dan yang terakhir yaitu skenario-nya pengguna mencoba mengakses hasil analisis. Nah, testingnya itu verifikasi apakah pengguna dapat mengakses hasil analisis, misalnya dengan melihat visualisasi hasil klasifikasi dengan metrik-metrik evaluasi tertentu. Nah, dari kelima black box testing ini, sistem mampu melakukan kelima test case-nya. Untuk membuktikannya dapat melihat demo program aplikasi yang telah kami buat. Berikut merupakan hasil sistem aplikasi analisis sentimen berbasis web dengan menggunakan model SVM dengan ekstraksi fitur TF-IDF. Ketika pengguna mengakses aplikasi, pengguna langsung diarahkan ke halaman login yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan email dan password. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat mengklik daftar di bagian atas form login
dan web akan mengarahkan pengguna ke halaman register atau daftar akun. Untuk melakukan pendaftaran akun, pengguna diminta untuk mengisi data-data seperti nama, email, password, dan konfirmasi password. Jika pengguna berhasil melakukan registrasi, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Jika pengguna sudah berhasil login, maka web akan menuju ke halaman beranda, yang dimana pada halaman ini menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu Ulasana, yaitu sebuah singkatan dari ulasan pengguna. Jika pengguna ingin melakukan analisis sentimen berbasis web ini, pengguna dapat mengklik tombol coba sekarang pada halaman beranda atau langsung mengklik navigasi analisis. Pada halaman analisis ini, pengguna dapat menentukan pilihan input data apa yang ingin dianalisis, apakah berupa teks, input, atau mengupload file berformat CSV. Jika pengguna memilih input teks, maka pengguna akan diarahkan ke halaman input teks, yang dimana pengguna akan diminta untuk memasukkan ulasan yang ingin dianalisis, dan setelah menginput teks, pengguna dapat mengklik tombol analisis untuk melihat hasil analisis. Pada halaman hasil analisis inputan teks, pengguna akan mendapatkan informasi terkait hasil analisis, yaitu berupa ulasan yang telah melalui proses pre-processing, dan yang terakhir yaitu ada hasil analisis sentimen. Kemudian ketika pengguna ingin melakukan analisis kembali, maka pengguna dapat mengklik tombol coba lagi dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman analisis. Jika pengguna ingin menganalisis dengan inputan file, maka pengguna harus menyiapkan file bertipe CSV yang harus memiliki kolom, konten, dan skor. Jika sudah bikin file bertipe CSV dengan format tersebut, maka pengguna dapat mengklik tombol upload file dan web akan meminta file mana yang akan dianalisis. Ketika pengguna sudah menentukan filenya, maka aplikasi akan melakukan proses analisis yang ditandai dengan pop-up loading. Jika analisis berakhir, maka web akan menampilkan diagram dan akurasi dari analisis menggunakan data file tersebut. Data-data ini akan disimpan ke database sistem sebagai arsip. Kesimpulannya, yaitu implementasi sistem analisis sentimen ini dibuat ke dalam bentuk aplikasi web. Pada aplikasi web tersebut akan menggunakan satu buah model machine learning yang didapatkan dari melakukan eksperimen pada 4 buah mesin klasifikasi yang berbeda. Mesin yang dipilih adalah mesin yang memiliki akurasi pada evaluasi dengan data testing tertinggi. Nah, untuk eksperimen yang dilakukan adalah dengan membangun 4 buah mesin menggunakan 2 buah model klasifikasi, yaitu Neural Network atau INN dan Support Vector Machine atau SVM, dan 2 teknik ekstraksi fitur, yaitu Feature Engineering dan TF-IDF. Model yang dibentuk merupakan kombinasi 2x2 metode tersebut. Berdasarkan hasil eksperimen, metode NNVT memiliki akurasi 71%, NNTF-IDF memiliki akurasi 87%, kemudian SVF dengan VT memiliki akurasi 69,6%, dan yang terakhir SVM dengan TF-IDF memiliki akurasi sebesar 90,8%. Dari eksperimen ini, model SVM TF-IDF adalah model yang dipilih untuk dideploy di aplikasi web. Mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami berterima kasih karena sudah berkenan menonton hasil presentasi kelompok kami, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk semua.